Selamat siang pemirsa, Digital kembali hadir menemani istirahat siang Anda bersama saya, Nisa Uswatunisa. Dan saya Citra Wulandari. Siang ini kami akan mengupas isu maraknya aplikasi konsultasi psikologi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Cukup modal chatting, kita bisa mencurahkan isi hati dan langsung mendapat respon layaknya psikolog yang nyata. Murah dan cepat, tapi apakah AI benar-benar bisa menggantikan sentuhan empati manusia? Kita akan melihat pandangan dari berbagai kalangan. Kita langsung terhubung dengan rekan kita, Nisa Meta, yang memantau respon dari dunia akademis. Baik, kepada Nisa Meta, silakan dengan laporan Anda. Baik, saya di sini sedang bersama Pak Bonar, narasumber terbaru kita untuk pertanyaan-pertanyaan terkait AI. Terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya, Pak. Biasanya kalau lagi punya masalah atau lagi capek, biasanya cerita ke teman atau lebih suka dipendam sendiri? Saya kan tipikalnya pemain tunggal, jadi biasanya saya pendam sendiri. Itu. Mhm. Tapi pernah dengar nggak Pak ada AI kayak ChatGPT, Gemini bisa dipakai untuk curhat gitu? Kalau untuk curhatnya belum tahu, tapi kalau untuk maksudnya sekedar tahu untuk dukungan pembelajaran pernah melakukan sekali-sekali. Oh, oke. Eh, jadi belum pernah untuk nyoba curhat kayak terkait masalah pribadi gitu ke AI? Belum pernah. Oke. Apa alasan yang bikin Bapak tidak tertarik untuk mencoba pakai AI? Tadi sudah saya sampaikan, karena saya tipikalnya apa ya, boleh kalau kamu bilang introvert boleh, tapi itu lebih kepada untuk masalah pribadi seperti yang kamu pertanyakan tadi. Karena saya kalau untuk urusan yang pribadi biasanya hanya saya selesaikan sendiri dan seharusnya pendamping saya. Cuman kan sekarang tadi saya sampaikan saya sudah pemain tunggal dan biasanya cuman saya pendem, saya hanya aja sekedar mungkin hobi saya karaokean, dengerin musik, ya paling saya salurkannya seperti itu, tidak untuk curhat kata-kata dengan GPT kayak atau ke temen yang lain karena buat saya itu udah pribadi banget. Tapi banyak orang-orang yang juga introvert, dan mereka justru tertariknya untuk cerita tetap ke AI karena AI kan jatuhnya pribadi ya, ranahnya walaupun data tetap dipegang sama tempat lain. Nah itu, karena saya sendiri juga maksudnya penggunaan smartphone dan laptop sekarang sudah mungkin di titik jenuh. Iya. Saya udah hampir hampir apa ya, hampir mungkin tidak melakukan kegiatan yang sifatnya terlalu sering dah mengutak-ngatik laptop ataupun PC dan smartphone. Kayak sudah untuk mencoba membatasi ya. Ya. Oke, menurut Bapak apakah AI bisa punya empati untuk mendengarkan masalah manusia? Nah, saya nggak tahu tuh sejauh apa tuh maksudnya di sini AI bisa mewakili ya. Cuman dengan sistem kita aja yang kadang online begitu aja saya tidak terlalu menyukainya. Jadi secara tidak langsung mungkin itu karena saya tetap merasakan ada beda antara mungkin boleh kita bilang kayak mesin ya dengan human begitu loh. Ada maksudnya sesuatu yang tidak mungkin bisa diwakili oleh mesin seperti itu. Pada akhirnya semua berbeda ya, yang diciptakan Tuhan sama yang diciptakan manusia. Dalam situasi seperti apa kira-kira bisa membuat Bapak akhirnya mau mencoba curhat ke AI? Waduh, nggak tahu saya belum bisa menjawabnya karena belum ada permasalahan yang sangat berat menurut saya yang harus Menggunakan ya harus menggunakan AI ataupun ya saya ceritakan kepada yang lain, betul. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak kenapa fenomena orang curhat ke AI ini banyak dilakukan? Makin populer. Ya mungkin seperti seperti informasimu tadi kali Non, bahwa mereka ya sebenarnya untuk curhat ke temen ataupun orang biasanya itu kan bohong ngomong, "Ya saya cuma ceritanya kamu, nanti pasti ya satu RT, satu kampus nanti tahu." Iya. Gitu loh. Kamu saya bilang, "Nanti jangan ngomong ya, kamu pun akan menyampaikan ke temenmu yang lain, Iya. cuman kamu ya yang saya infokan, jangan ngomong." Yang satu lagi ngomong lagi, cuman kamu doang ya yang saya kasih tahu, temen yang lain enggak. Akhirnya kan tetap satu kelas yang tahu, Iya, kan gitu. Itu mungkin yang menjadi utamanya. Cuman istilahnya apa ya? Tetaplah apa ya? Referensi dan Ya enggak, konsistensi. maksudnya ya dari
pembicaraan itu yang terkadang yang sulit untuk dibendung ya, begitu loh. Itu aja. Jadi rasa takut pribadi Nah, masing-masing ya. akhirnya tidak tidak menyampaikan ke orang lain Iya. seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian doang kok. Oke, Sim-sim terima ya, kasih ya Pak. mudah-mudahan membantu. Membantu banget. Ya. Oke, terima kasih. Dan di sini kita memiliki seorang narasumber, yaitu Dani dari jurusan Sastra Inggris, dan kita akan mengundangnya langsung. Baik, Dani, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Biasanya kalau lagi ada masalah gitu suka curhat ke temen atau dipendem aja atau gimana? Biasanya sih kalau saya pendem ya, tapi kalau misalkan udah kepepet banget ya, saya bisa curhat ke teman-teman saya atau ke pacar saya. Oke, lanjut. Pernah denger AI kayak GPT, terus Gemini, terus habis itu bisa dijadiin tempat curhat kan? Pernah nyoba nggak kira-kira? Oh, jujur belum pernah sih, selama ini belum pernah. Oh, oke. Apa alasan yang bikin Dani belum pernah nyoba? Alasannya karena pertama emang gak mau aja sih nyoba. Terus kedua, kayaknya sih lebih enak curhat sama orang langsung sih daripada sama AI. Kenapa begitu? Karena gimana ya, emang feel-nya beda aja mungkin kalau misalkan curhat ke langsung kan kita bisa langsung kayak dengerin gitu curhatan kita terus dikasih solusi juga. Kalau AI kan kayak kurang nyata aja gitu kalau menurut saya pribadi. Paham. Tapi kalau menurut Dani, apakah AI bisa punya empati untuk mendengarkan masalah? Mungkin bisa, soalnya kan sekarang kan maksudnya udah terintegrasi udah kayak seperti manusia gitu loh. Kalau setiap kita mau curhat atau apa, dia juga bisa nanggepin sesuai dengan apa yang kita omongin gitu. Kayak gitu sih. Tapi tadi Dani bilang kalau AI nggak bisa menyamai kayak manusia, tapi semakin canggih semakin bisa. Jadi tetap bisa atau enggak tuh menurut Dani? Bisa sih kayaknya, Wak. Jadi bisa. Iya bisa. Kalau suatu hari Dani mau nyoba pakai AI, itu kira-kira karena alasan apa? Kurang tahu deh, kayak lagi bosen aja sih, kayak bingung sih mau ngapain kayaknya. Gitu ya, nyoba-nyoba gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau menurut Dani, kenapa fenomena orang curhat ke AI kini makin populer? Jujur nggak tahu juga sih, kayak mungkin nggak punya teman atau nggak punya teman curhat gitu, terus pengen nyampein sesuatu apa yang dirasain, terus ya mungkin jalan satu-satunya menggunakan AI mungkin seperti itu sih. Oke, thank you so much ya, udah. Kasih ya. Oke, di sini ada Kak Bina yang semester 4 dan jurusan informatika. Oke, pertama-tama langsung aja pertanyaannya ya. Biasanya kalau lagi punya masalah atau lagi penat gitu, biasanya suka cerita ke siapa? Ke AI sih paling sering. Tapi sama temen atau yang lain pernah? Pernah, tapi biasanya kayak AI dulu. Kalau nggak dapet jawaban yang pasti baru ke teman. Nunggu puas dulu ya. Oke. Alasan utama buat mutusin nyoba pakai AI apa? Karena aku jurusan informatika, jadi aku udah bergelut sama AI itu udah duluan gitu. Oh, diharuskan atau emang sendiri minat? Diharuskan. Oke. Selama curhat pakai AI, pernah merasa benar-benar didengarkan atau divalidasi nggak? Kadang iya, tapi kadang lebih seringnya enggak karena bahasanya kan baku banget ya. Apa yang bikin, tapi kan kakak bilang kakak sering buat terus-terusan pakai AI. Nah, tapi walaupun baku dan kadang suka merasa nggak puas, apa alasan kakak masih tetap sering pakai? Karena AI itu netral, jadi dia tuh ngasih solusi logika dulu. Kalau temen kan biasanya lihat dulu kan perasaan kita, kalau AI langsung logika. Ya tergantung sama promnya ya. Benar-benar. Tapi merasa nyaman nggak kak selama curhat dengan AI? Nyaman sih bisa dibilang enggak ya, enakan sama temen sebenarnya sama manusia beneran, tapi ya boleh lah opsi pertama pakai AI dulu. Tunggu sebentar. Pertanyaan terakhir, menurut kakak kenapa fenomena orang curhat ke AI ini populer? Karena AI kan sekarang udah bisa bahkan yang voice gitu kan, gak harus chat. Jadi ya itu mungkin bikin orang makin tertarik kali ya.
Tapi bahasanya baku banget kan ya, Kak? Iya, kalau nggak pinter-pinter promnya baku banget. Oke, sekian ya, Kak. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Sekian pernyataan jawaban yang bisa diberikan oleh Kakak Bina. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Nisa Meta atas laporannya dari lingkungan kampus. Sekarang bagaimana dengan kacamata masyarakat luas? Kita langsung beralih ke rekan kita Naila Haura yang sedang memantau di area publik. Silahkan. Terima kasih atas rekan di studio. Saat ini saya sudah berada di area kampus dan sebelah saya sudah ada Bang Hendra yang merupakan seorang penjual risol. Dan baik, terima kasih Bang atas waktunya. Iya. Kira-kira Bang pernah nggak ya kalau lagi punya masalah atau lagi capek itu kayak tipe orang yang bercerita atau kayak mendem sendirian? Bercerita sih ke teman. Oh, cerita ke teman. Oke. Sebelumnya pernah dengar nggak kayak aplikasi kayak AI atau kayak ChatGPT? Kalau AI tahu sih kak. Tahu. Kayak pernah mencoba curhat ke AI gitu kah? Curhat nggak pernah sih kak. Oh, pernah. Oke, kalau misalnya belum pernah coba, kira-kira kayak apa sih alasan kenapa kayak takut untuk nggak coba curhat ke AI gitu? Eh, Kurang mengerti sih ya kalau AI kak. Takutnya ya? Oke. Iya kurang mengerti. Kira-kira kalau di bayangan abang sendiri, kira-kira AI itu sebenarnya punya empati nggak sih? Kalau misalnya kayak dengerin masalah manusia. Menurut saya karena AI itu kan masih buatan manusia kayaknya ada ya. Ada. Oke. Iya. Kalau misalnya dalam situasi apa nih kayak kira memungkinkan untuk abang kayak suatu saat nanti bakal coba untuk curhat ke AI apa? Atau kayak mungkin tidak? Kayaknya belum sih ya. Oke. Terakhir mungkin menurut Mas sendiri, kira-kira kenapa ya kayak sekarang ini banyak banget orang yang mulai cerita atau curhat ke AI? Kira-kira ada pendapat gitu Pak ya? Kayaknya sekarang banyak yang introvert ya. Jadi pada malas bercerita ke sesama. Terima kasih Bang Hendra. Baik, terima kasih. Baik, saya sudah berada di area pemukiman warga bersama dengan Bapak Saiful, merupakan seorang tua dari 3 orang anak. Baik, halo Bapak Saiful. Iya. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Iya. Saya mau bertanya Pak, kira-kira kalau misalnya Bapak kalau lagi ada masalah atau kayak lagi capek, apakah Bapak tipe orang yang cerita ke teman atau ke orang lain atau kayak dipendam sendirian gitu Pak? Oh, kalau ke keluarga aja sih. Kalau ke teman enggak. Keluarga aja ya Pak. Iya. Baik, Bapak sebelumnya pernah tahu atau pernah dengar aplikasi AI nggak kayak Oh. ChatGPT, Gemini gitu? Pernah tapi nggak pernah coba. Nggak pernah dengar tapi nggak pernah coba ya? Iya, nggak pernah coba. Oke, jadi sebenarnya akhir-akhir ini tuh lagi ada tren yang populer di mana orang-orang tuh banyak curhat tapi di AI, bukan ke manusia manusia asli tapi ke robot gitu. Oh, enggak. Jadi Bapak belum pernah coba ya? Iya. Kalau Bapak belum pernah coba, kira-kira sebenarnya apa sih yang bikin Bapak nggak tertarik untuk coba nggak tertarik untuk nyoba curhat gitu? Oh, ke itu orang kan lain? curhat namanya, itu kan suka aib juga namanya. Iya sih. Iya. Iya, jadi Jadi Bapak ke medsos juga baik kemanapun kalau ngeluh curhat kayaknya nggak bagus lah. oke. Ya. Jadi Bapak lebih ke keluarga aja Iya, ya, ke Pak? keluarga aja kalau gua. Oke. Ya. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira sebenarnya kayak kalau AI ini kayak robot ini sebenarnya punya empati nggak sih Pak untuk mendengarkan cerita gitu? Saya nggak ngerti itu, soalnya namanya robot ya. Iya, nggak ngerti juga. Baik, Iya. Bapak. Kira-kira tapi ada nggak nih sesuatu situasi yang memungkinkan Bapak untuk nantinya kayak mau coba atau tertarik untuk curhat ke AI gitu? Kayaknya Atau nggak ada, nggak sama sekali. Oke, Bapak. Soalnya nggak tahu nantinya kita itu manfaatnya apa, nggak tahu gitu. Pak. Baik. Mm. Kira-kira ini terakhir, mungkin kalau dari Bapak pribadi, gimana pandangan Bapak ke orang-orang yang kayak mungkin curhatnya ke AI gitu, bukan ke manusia? Oh, kayaknya namanya robot juga kan, dia kan pintar juga. Dia mungkin dia menebak itu, dia juga kayaknya menebak juga dia gitu. Iya, menebak dan kesehariannya aja. Kalau menurut saya sih ada aja sih orang yang seperti itu. Tapi kebanyakan kayaknya enggak. Oke, Bapak. Iya. Baik, Bapak, terima kasih banyak Iya. atas jawabannya dan waktunya. Iya. Baik, saya Haura mau
Melaporkan dari lapangan kembali ke studio. Terima kasih Naila Aura. Wah, menarik sekali melihat beragamnya dinamika pandangan dari 4 lokasi yang berbeda tadi. Dan sekarang di studio sudah hadir pakar psikologi klinis kita, Ibu Naila Rizky. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, Bu, melihat pro kontra dari mahasiswa, dosen, orang tua hingga halayak umum tadi, bagaimana sebetulnya dunia psikologi medis memandang kehadiran psikolog AI ini? Ya, kita tentu tidak bisa membendung perkembangan teknologi ya. Gitu. Jadi memang kehadiran AI dalam layanan konsultasi psikologis ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang membawa banyak manfaat, terutama dalam hal aksesibilitas. Jadi kini masyarakat bisa memiliki ruang untuk bercerita tanpa harus menunggu jadwal konsultasi maupun harus terkendala oleh biaya. Dan bagi sebagian orang, terutama mereka-mereka yang memang masih merasa takut atau malu untuk dinilai ketika datang ke psikolog, sebenarnya AI ini bisa menjadi langkah awal untuk mengenali maupun mengekspresikan perasaannya. Namun kita juga perlu memahami bahwasannya AI itu bekerja berdasarkan pola bahasa, terus algoritma dan juga data-data yang telah dipelajari. Jadi meskipun AI itu memberikan respon yang terdengar suportif, sebenarnya dia ini tidak memiliki pemahaman emosi maupun empati. Berbeda dengan manusia yang umumnya memiliki pemahaman emosi maupun empati itu. Dan dalam proses asesmen psikologis, jadi seorang psikolog itu tidak hanya melihat isi cerita dari klien gitu. Dia juga melihat gerak tubuhnya, kemudian perubahan ekspresi, emosi, dan juga intonasi suara si klien selama sesinya berlangsung gitu. Sehingga aspek-aspek yang tidak bisa dipahami oleh AI itu tidak bisa terpenuhi gitu, karena AI ini tidak bisa memahami hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu AI sebaiknya dimandang hanya sebagai alat pendukung, bukan pengganti psikolog profesional. Nah, untuk masalah psikologis yang ringan, AI mungkin bisa membantu memberikan edukasi atau membantu seseorang dalam menyusun menenangkan pikirannya. Namun untuk proses-proses yang lebih serius seperti proses asesmen, diagnosis, dan juga terapi psikologis, tentunya kita masih memerlukan pendampingan tenaga psikologis yang profesional. Baik, kalau begitu lalu apa sih imbauan atau batasan untuk masyarakat umum yang ingin menggunakan AI? Gunakanlah AI hanya sebagai pertolongan pertama atau media revisi diri. Jadi misalnya untuk membantu mengidentifikasi emosi, kemudian menuliskan apa yang dirasakan, dan juga memperoleh informasi awal mengenai kesehatan mental kita seperti itu. Namun penting juga untuk diingat bahwasannya jangan menjadikan keseluruhan jawaban AI sebagai keputusan dasar untuk mengambil atau mengerti terkait kondisi psikologis kita gitu. Jika seseorang mulai mengalami atau merasa gangguan-gangguan yang mengganggu aktivitas sehari-hari gitu, atau terjadi secara terus-menerus, seperti misalnya kayak cemas yang mengganggu aktivitas, kemudian sedih yang berlarut-larut, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun hingga menyakiti orang lain gitu. Maka jika sudah sampai pada tahap itu, tentu saja bantuan profesional harus menjadi pilihan utama kita. Kemudian selain itu, kita juga harus memastikan bahwa aplikasi AI yang kita gunakan itu memiliki kebijakan privasi yang baik gitu, agar data-data pribadi kita dan informasi kita itu tetap aman dan terlindungi. Karena itu, akhirnya AI bisa digunakan secara bijak untuk digunakan sebagai pelengkap. Sedangkan peran psikolog itu tetap menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam proses pemulihan kesehatan mental. Ya, baik. Sebuah catatan yang sangat penting bagi kita semua, AI bisa menjadi alat bantu, namun esensi kesembuhan tetap ada pada hubungan nyata antar manusia. Terima kasih banyak kepada Ibu Naila Rizky atas pencerahannya siang ini. Dan pemirsa, penjelasan dari Ibu Naila tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pitch Talk siang hari ini. Saya Nisa Swatunisa. Dan saya Citra Wulandari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.